Shalom, kebenaran hari ini tanggal 11 Agustus 2023 bertema jaring masalah. Satu hal yang kita pasti tahu, setuju, alami, dan buktikan adalah bahwa kita tidak pernah luput dari masalah. Dan sejujurnya, di alam bawah sadar, kita memiliki harapan supaya bisa menjalani hidup tanpa masalah. Memang kita tidak ingin atau sengaja membawa diri kita kepada masalah. Tetapi jangan berharap hidup tanpa masalah. Kita harus mempersiapkan diri untuk selalu mempertimbangkan bahwa masalah pasti ada. Pasti kita alami. Hapus suara harapan itu. Karena firman Tuhan jelas mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu berarti kesusahan adalah bagian hidup yang tidak akan pernah lepas. Jadi, yang kita harus pahami adalah masalah merupakan bagian dari berkat. Sebagai seorang atlet, di setiap hari ada latihan. Bagaimana seorang petinju bisa tahan pukulan? Ya harus dipukuli sering-sering supaya tahan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam spiritualitas. Itu tidak cukup hanya di dalam kamar berdoa, baca Alkitab, dengar khotbah. Berdoa wajib, membaca Alkitab mesti, mendengar khotbah harus. Tetapi pengalaman atau perjalanan hidup di mana kita mengalami masalah-masalah adalah dinamika yang pasti kita alami. Firman Tuhan mengatakan, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang luar biasa di sini adalah porsi masalah yang diberikan itu cukup. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi beban dari masalah, persoalan, kesulitan yang kita hadapi setiap hari itu cukup. Betapa hebatnya Tuhan semesta alam mengatur semuanya. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa, kita sering melihat atau kita sendiri mengalami ketika mendapatkan persoalan hidup. Lalu kita berkata, wah, berat, luar biasa. Padahal firman Tuhan mengatakan, biasa. Pencobaan yang biasa, yang memang diperuntukkan bagi manusia. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan manusia. Dia lihat hidup kita, Dia kontrol, dan Allah itu setia. Tuhan kasih jaringnya. Setiap kita punya jaring. Jadi kalau ada batu masalah yang lebih besar dari lubang jaring hidup kita, tidak bisa masuk. Pasti setiap hari ada batu yang dilempar. Batu berkat. Kadang kita mengatakan di dalam kedalaman hati kita, aduh, kalau boleh jangan mengalami yang seperti ini. Manusia lama kita mengintimidasi kita. Tuhan tidak membuat tembok, tetapi Tuhan hanya membuat jaring. Kalau tembok anti masalah. Jangan kita berpikir Tuhan memberi kita tembok anti masalah. Tuhan memberikan jaring untuk mengukur seberapa besar masalah yang kita bisa pikul. Tuhan pasti lindungi kita dengan jaring, bukan dengan tembok. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi, kalau kita marah sambil berteriak, mengapa Tuhan? Berarti kita menganggap Tuhan tidak bijaksana. Tuhan memberikan pencobaan yang tidak melampaui kekuatan. Namun itu bukan berarti terus-menerus pencobaan yang kita alami ringan. Beratnya persoalan pasti sesuai dengan umur kedewasaan rohani masing-masing. Jadi, persoalan itu melatih kita bagaimana direndahkan, dihina, dipitnah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dilatih. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita,
oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika itu artinya sementara, tidak lama. Jadi, semua pasti ada akhirnya. Tuhan menguji atau mengizinkan pencobaan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Setan mencobai untuk menjatuhkan. Jadi Tuhan memakai keadaan yang negatif dalam tanda petik yang membuat kita berduka untuk meningkatkan, membuktikan kemurnian iman kita. Dan kalimat berikutnya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Anda pernah lihat tidak proses orang mengolah emas secara tradisional? Tuhan mau memurnikan kita, supaya hal-hal negatif bisa dirontokkan. Jadi, masalah bisa merontokkan unsur-unsur kenajisan di dalam diri kita. Maka, kita tidak bisa berkata, Tuhan, buat aku dewasa tanpa ada masalah. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa terjadi begini atau begitu. Tapi ternyata Tuhan membuat jaring. Tidak mungkin tidak ada masalah. Tapi, ternyata masalah itu nutrisi jiwa dan sarana latihan. Dan dunia ini merupakan training center kita, mempersiapkan kita masuk langit baru, bumi baru. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.